Hai semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans. Dan kali ini saya akan bahas gimana caranya bakar lemak tanpa diet dan olahraga. Simak setelah yang satu ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat DM pertanyaan yang menarik dari salah satu follower saya. Pertanyaannya, dok, apa mungkin sih kita bakar lemak tanpa diet, tanpa olahraga? Saya nggak tahu tujuan bertanyanya untuk apa, tapi saya tergerak untuk membuat suatu konten, solusi bagaimana caranya, apa mungkin orang itu diet tanpa diet dan tanpa olahraga bisa bakar lemak. Saya bilang mungkin, kalau Anda dapat informasi yang benar. Tapi sebelumnya, saya paham sekali kenapa orang selama ini selalu berpikir seperti itu. Jadi, cara bakar lemak itu selalu dikaitkan dengan diet dan olahraga. Supaya bisa bakar lemak, olahraganya dikencengin. Ya. Terus diet yang selama ini populer adalah diet defisit kalori. Dan saya yakin itu yang selama ini dan sampai saat ini masih banyak dipercaya orang-orang. Itu cara yang paling efektif untuk menurunkan berat badan atau membakar lemak. Olahraga itu berkontribusi 15%. Ya. Diet dalam proses pembakaran lemak untuk penurunan berat badan dan lain-lain itu kontribusinya 75%. Don't get me wrong, ya, jangan salah dulu, karena saya bukan bilang olahraga ini nggak penting. Tapi di sini kenapa kok saya ingin bahas mengenai diet dulu? Karena ini proporsinya yang lebih besar. Jadi kita akan lebih fokus ke sini dulu. Olahraga bukan berarti nggak penting, tapi dengan kita mengatur diet, ya, mengatur diet yang katanya cuma defisit kalori itu, kita bisa berdampak 75%. Ini sudah cukup besar menurut saya dibanding hanya kita fokus pada olahraga. Nah, 1 kilogram lemak itu mungkin beberapa orang sudah tahu, 1 kilogram lemak itu besarnya 7.700 kalori. Jadi, banyak orang berpikir kalau kita defisit 500 kalori per hari dibagi 7.700, jadi kurang lebih untuk menurunkan 1 kilogram lemak itu butuh kurang lebih sekitar 15 hari. Hitung sendiri kalau nggak percaya. Nah, dan cadangan energi di dalam tubuh kita itu ada dua macam. Yang pertama itu glikogen, ya, glikogen ini cadangan gula. Yang kedua adalah lemak. Jadi lemak di dalam tubuh kita itu adalah sebetulnya cadangan energi yang bisa dipakai. Dan kalau kita mau menurunkan lemak, mau membakar lemak, ya cadangan itu harus dipakai. Banyak orang yang mungkin masih belum tahu, ini informasi yang mungkin masih baru. Cadangan glikogen di dalam tubuh kita, ya, untuk orang yang kurang lebih berat badannya normal, tidak overweight, tidak obesitas, itu kurang lebih dalam tubuhnya cadangan glikogennya itu 1.700 kalori. Apakah ini banyak? Menurut saya tidak banyak, karena dibandingkan dengan kemampuan tubuh manusia yang tidak overweight tadi untuk menyimpan lemak itu adalah 100.000 kalori. Dan saya sering dapat pertanyaan dari follower saya, dari pasien saya, dok, kalau memang insulin yang penting berarti kalori nggak penting? Bukannya yang penting itu defisit kalori? Apakah insulin lebih penting daripada kalori? Saya tidak mengatakan bahwa kalori itu tidak penting, tapi kalau kamu hanya fokus pada defisit kalori, ini yang jadi masalahnya. Banyak orang yang defisit kalori, mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka makan. Mereka makan apa aja yang penting defisit kalori. Kalau kalian seperti itu, akibatnya yang Anda bakar, yang kamu bakar ketika kamu defisit kalori, itu hanya cadangan glikogen. Setelah cadangan glikogen habis, kalau insulin dalam tubuhmu itu masih tinggi, tubuhmu akan menurunkan metabolismenya. Itu yang menyebabkan banyak orang mengalami stuck berat badannya. Lemaknya nggak bisa terbakar, yang terbakar hanya glikogennya. Itu sebabnya kenapa kita perlu memperhatikan keseimbangan insulin. Supaya apa? Supaya kita menjaga insulin itu di batas yang normal. Kalau bisa, kalau mau menurunkan kadar insulin harus rendah. Ya, harus rendah kalau ingin kita memakai lemak sebagai cadangan energi.
Ya, kita harus menjaga apa yang kita makan, bukan cuma defisit kalori. Kalau misal nggak mau defisit kalori, apa mungkin masih bisa membakar lemak? Pentingnya kita menjaga hormon insulin, ya, kita menjaga keseimbangan insulin tanpa harus defisit kalori dan tanpa harus olahraga. Caranya gimana? Caranya adalah melakukan yang namanya puasa. Nggak mau defisit kalori tanpa olahraga, bisa? Bisa. Dengan apa? Puasa. Kita ambil contoh. Misal kita mau goalnya sehari itu 1.500 kalori. Pada umumnya ya, kalau orang-orang yang selama ini makan normal, katanya kan makan 3 kali sehari ya. Oke, saya ambil contoh makan 3 kali sehari. Jadi ada breakfast, ada lunch, ada dinner ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini adalah skenario yang pertama ya. Skenario yang pertama adalah orang makan 3 kali sehari tanpa puasa ya. Kalau kebutuhannya 1.500, berarti kan makan paginya, anggaplah kita ambil sama rata ya. Kita ambil berarti makan paginya 500, makan siangnya 500, makan malamnya 500. Totalnya 1.500 ya. Skenario yang kedua, dengan puasa sarapan ya. Contoh ya ini ya, jadi tidak harus puasanya waktu sarapan, tapi saya kasih contoh supaya gampang aja ya. Skenario yang kedua, dengan puasa melewatkan sarapan, tapi kalorinya tetap sama ya. Tadi kan karena kondisinya tanpa defisit kalori, jadi kalorinya pagi ya, kalorinya makan pagi, kita pindah ke kalori makan siang dan makan malam. Jadi kalori makan siangnya 750, kalori makan malamnya 750. Totalnya berapa? 1.500. Hanya dengan melewatkan sarapan, kamu bisa membakar lemak. Kok bisa? Karena ketika kamu tidak makan, insulinmu akan turun. Dan ketika insulin turun, tubuhmu punya kemampuan untuk membuat cadangan lemaknya ini terpakai pada saat tidak makan, pada saat insulin turun. Karena apa? Karena selama ada insulin, tubuh kita tidak bisa mengambil cadangan lemak untuk menjadi energi. Oke? Sekarang contoh yang ketiga, skenario yang ketiga. Sudah biasa nggak makan pagi, sudah biasa nggak sarapan. Sekarang makannya hanya 1 hari 1 kali, tanpa sarapan, tanpa makan siang. Jadi hanya makan malam. Mau makan malamnya full 1.500, boleh, silakan ya, tanpa defisit kalori. Makan malamnya 1.500 kalori. Jadi kalau kita lihat dari 3 pola makan ini ya, 3 skenario ini, semuanya totalnya adalah 1.500 tanpa defisit kalori, tanpa olahraga, hanya dengan puasa. Karena ketika kamu tidak makan pagi waktu sarapan dan waktu siang, tubuhmu punya kemampuan untuk memakai cadangan lemak sebagai energi. Jadi jangan berpikir kalau ketika kamu tidak makan, kamu tidak mendapatkan energi. Karena tubuhmu punya cadangan energi lemak, apalagi buat yang punya cadangan lemak banyak. Ya, tubuhmu punya cadangan segini banyak untuk dipakai. Jadi sebenarnya pada waktu puasa, tidak makan pagi, tidak makan siang, sebetulnya kamu tidak akan kelaparan. Karena apa? Karena sumber energi itu tidak selalu didapatkan dari makanan yang kamu makan. Tubuhmu punya cadangan energi yang sekian banyaknya yang kamu bisa pakai dan kamu perlu pakai kalau kamu membakarnya pada saat kamu tidak makan pagi dan tidak makan siang. Jadi kemampuan tubuh kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi itu lebih besar. Itu caranya gimana kamu bisa membakar lemak tanpa kamu harus defisit kalori, tanpa harus olahraga. Karena apa? Karena the missing point ya, the missing pieces. Jadi puzzle yang selama ini banyak orang tidak pahami adalah keseimbangan hormon, terutama insulin. Karena apa? Karena insulin ini selama jumlahnya berlebihan, dan apa yang men-trigger insulin? Apa yang membuat insulin dalam tubuh kita itu tinggi terus-terusan? Pertama adalah karena
intake karbohidrat yang tinggi, yang udah sering saya katakan ya. Jadi perhatikan konsumsi karbohidratnya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah frekuensi makan. Semakin sering kamu makan akan memicu insulin terus menerus, dan semakin jarang kita makan, insulin kita akan dalam kondisi yang rendah. Dan insulin yang rendah itu bisa membuat kita mampu untuk memakai lemak, sedangkan insulin yang tinggi itu bisa membuat penumpukan lemak lebih banyak dan menghambat pembakaran lemak. Oke, jadi untuk membakar lemak tanpa defisit kalori dan olahraga itu sangat mungkin selama kamu praktekkan ini tadi. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy.